sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama teknisi idola. Di video kali ini kita ada pasien Samsung J320 ya. Menurut yang punya handphone, HP-nya habis terkena air dan HP-nya masih menyala ya. HP-nya masih menyala tapi ada kendala, yaitu touchscreen-nya macet. Ini HP J3 2016 ya, dan LCD-nya masih ori. Kita akan coba saja menyelamatkan LCD ini ya. LCD yang ori ini kita akan selamatkan karena hanya touchscreen-nya saja yang tidak berfungsi. Nah, di sini HP-nya sudah nyala ya. Dan kebetulan di sini untuk wallpapernya gambar kembaran saya ya. Oke, langsung saja sekarang kita coba untuk touchscreen-nya. Kita bisa lihat di sini tidak ada pergerakan berarti ya. Jadi touchscreen-nya itu macet. Kita coba untuk mematikan handphonenya, tidak bisa juga ya, tidak bisa diklik karena touchscreen-nya macet. Oke, di sini HP-nya sudah saya buka untuk bagian casing belakangnya ya, karena untuk mempercepat durasi videonya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian soket LCD di sini masih bagus ya, tidak ada karat. Biasanya ada karat, tetapi di sini tidak ada karat, yang menandakan ini sepertinya LCD masih bagus ya. Dan untuk jalur touchscreen sepertinya di sini masih bagus, tetapi di bagian dalamnya kita harus lihat dulu ya, barangkali ada karat karena HP ini kasusnya yaitu sudah terkena air ya. Oke, di sini saya menggunakan lapisan dari touchscreen bekas tablet ya. Kita akan coba saja lancipkan ujung-ujungnya supaya tidak merusak bagian LCD-nya, dan selanjutnya kita beri sedikit minyak kayu putih ya. Ini adalah ritual seperti biasa ya, ritual untuk membuka LCD. Saya biasanya menggunakan mika ini ya, mika bekas dari touchscreen tablet Advan ya, tablet Cina. Oke, di sini kita lakukan pembukaan antara tulangnya ya, antara frame dengan LCD-nya. Di sini kita gunakan sedikit panas blower agar mempermudah kita membukanya ya. Karena di sini posisinya HP J3 ini LCD-nya masih ori ya, dan tentunya kalau masih ori biasanya untuk lemnya itu agak keras. Beda dengan yang sudah diganti ya, biasanya untuk lemnya itu mudah untuk dibuka. Dan di sini kita harus perlahan-lahan ya. Untuk videonya ini saya percepat karena kalau tidak dipercepat ini memakan waktu cukup lama ya, sekitar 20 menit ataupun setengah jam ya. Karena di bagian sini kita harus hati-hati di bagian proses ini supaya tidak berujung kegagalan dari LCD-nya ya. Bisa LCD-nya bisa pecah kalau terlalu cepat ataupun tidak berhati-hati ya. Oke, di sini perlahan-lahan kita masukkan untuk mikanya ya, dan kita beri sedikit panas blower juga di bagian tengahnya supaya proses pengangkatan LCD ini berhasil ya. Jadi untuk J3 yang masih ori ini, di bagian tengahnya itu ada semacam lem ya, yang lemnya itu sangat keras. Lanjut saja sekarang kita perlahan-lahan ya. Di sini saya percepat untuk proses pembukaannya. Karena kalau terlalu cepat ya bisa mengakibatkan LCD-nya pecah. Dan di sini saya memutuskan tidak langsung ganti LCD ya, karena di sini saya akan langsung saja mengecek bagian konektor dari touchscreen-nya ya, konektor touchscreen yang di bagian dalam. Jadi kita harus membuka LCD-nya dulu. Karena kebanyakan kalau ganti LCD dengan LCD lokal untuk J3 ini ya, nantinya HP-nya menjadi tidak bagus LCD-nya karena LCD-nya tebal ya. Sehingga kita biasanya menggunakan sistem ditipiskan untuk frame-nya ya. Jadi di sini kita akan usahakan selamatkan LCD ori ini ya. Mudah-mudahan saja untuk touchscreen-nya bisa normal kembali. Di sini untuk prosesnya agak lama ya. Kita lakukan secara perlahan untuk membuka LCD-nya.
Oke, di sini secara perlahan kita bisa lihat untuk LCD-nya sudah mulai terbuka ya. Jadi di kasus ini kita tidak menggunakan mengukur dari jalur touchscreen ya, karena saya lihat di bagian mesinnya ya, bagian mesin untuk konektor LCD yang berhubungan langsung juga dengan konektor touchscreen ya, masih bersih. Jadi saya tidak melakukan proses pengukuran. Jadi di sini saya langsung fokuskan pada LCD-nya ya. Karena di belakang LCD ada soket ya. Ada soket yang menuju ke soket touchscreen. Jadi kita akan fokus saja membuka LCD-nya. Nanti kita akan lihat di bagian soket touchscreen-nya apakah berkarat ataupun jalur putus ya. Kita akan langsung saja nanti eksekusi. Oke, di sini sudah terlihat ya, sedikit demi sedikit bagian LCD-nya sudah mulai terbuka. Di sini agak keras ya. Kita perlahan-lahan saja. Yang penting hasilnya maksimal ya. Daripada dilakukan secara cepat nanti LCD-nya bisa pecah. Karena ini LCD ori, kita harus selamatkan ya. LCD ori ini beda dengan LCD yang lokal ya, karena LCD ori ini sangat tipis dan untuk ke frame-nya itu sangat bagus ya. Beda dengan LCD yang lokal sehingga mengakibatkan HP-nya menjadi tebal. Oke, di sini sudah setengah jalan ya. Kita sudah membuka LCD-nya setengah jalan di sini. Padahal saya percepat ya, tapi prosesnya masih agak lama. Oke, di sini kita sudah bisa lihat ya, untuk bagian atas harus hati-hati karena ada fleksibel LCD. Dan kita sekarang buka ya. Dan ternyata di sini ada kegagalan ya sedikit ya di bagian groundnya. Untuk lapisan ground ini terkelupas ya. Terkelupas, tetapi ini insya Allah tidak akan mengakibatkan LCD bermasalah ya. Jadi tadi saya kurang bawah untuk membukanya ya. Harusnya lemnya ini di bagian sini yang harus kita buka, tetapi untuk membukanya tadi kurang bawah ya, sehingga mengakibatkan lapisan groundnya ini menjadi sobek. Tetapi ini tidak menjadi masalah ya. Kita fokus saja sekarang langsung pada bagian touchscreen-nya ya. Di sini bagian touchscreen-nya, untuk soket touchscreen-nya kita lihat dan ternyata masih bersih ya. Untuk bagian soket touchscreen-nya masih bersih, dan bagian soket touchscreen yang bawah kita lihat kembali di sini juga sepertinya masih bersih. Tetapi kita langsung saja lakukan eksekusi ya. Kita menggunakan cairan thinner dan sikat gigi seperti biasa ya. Kita gosok-gosok di bagian soket LCD, maksud saya soket touchscreen ya. Kita gosok-gosok, dan juga untuk bagian touchscreen-nya ya kita gosok-gosok. Di sini untuk maksimal saya kerok menggunakan cutter ya, agar hasilnya makin bagus, bersih ya. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat di bagian IC touchscreen-nya ya, ada sedikit karat. Sepertinya ini yang menyebabkan touchscreen-nya bermasalah ya. Dan kita langsung saja menggunakan thinner kembali ya. Kita akan bersihkan bagian dari IC yang ada di bagian touchscreen ya. Kita akan bersihkan, dan selanjutnya nanti kita akan panaskan ya menggunakan blower. Nah, di sini kita bersihkan, dan saya akan ulangi kembali ya agar benar-benar bersih di bagian touchscreen, maksud saja di bagian IC-nya ya. Di bagian IC touchscreen-nya bersih. Oke, di sini sepertinya sudah bersih, dan selanjutnya kita untuk memaksimalkan langsung saja sekarang kita beri sedikit panas blower ya. Dan hati-hati jangan sampai panas blowernya ini mengenai LCD ya, karena bisa mengakibatkan LCD menjadi hitam. Oke, di sini saya beri sentuhan sedikit panas ya di bagian touchscreen, maksud saja di bagian IC-nya. Dan ini adalah hasilnya ya, sudah bersih. Sekarang kita lanjut saja pasang, dan apakah berhasil atau tidak ya kita akan coba. Dan di sini untuk lapisan groundnya ya kita rapikan kembali saja ya, kita rapikan. Jadi di sini saya tadi ada kesalahan ya.
Jadi untuk mencungkilnya kurang bawah sehingga mengakibatkan lapisan groundnya itu terkelupas. Tetapi tidak masalah ya. Yang penting LCD-nya tidak gagal ya ataupun tidak pecah. Oke, selanjutnya sekarang kita pasang bagian LCD dan juga di bagian bawah fleksibel ya, fleksibel tombol kembali. Dan ini untuk lapisan groundnya saya tidak pasang ya. Dan kita bisa lihat untuk LCD Samsung ini gambarnya masih bagus ya. Samsung J3 ini masih bagus meskipun tadi terkelupas di bagian groundnya ya. Dan kita akan tunggu beberapa saat sampai masuk ke menu ya. Di sini sudah masuk ke menu. Selanjutnya kita akan coba untuk touchscreen-nya ya. Kita akan coba untuk touchscreen-nya dan ternyata berhasil ya. Jadi trik sederhana ini bisa memperbaiki LCD Samsung J3 ya yang masih ori dengan cara hanya membersihkan di bagian soket touchscreen dan juga di bagian IC touchscreen-nya ya. Di sini normal untuk touchscreen-nya, alhamdulillah ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Teknisi Idola supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Teknisi Idola. Dan untuk bagi yang penasaran ya di gimana suasana dari ruangan ataupun ruangan servis Teknisi Idola, saya akan berikan sedikit bocoran ya. Dan di sini untuk kamera juga masih bagus ya. Biasanya kamera ada yang menjadi tidak bagus setelah terkena air. Oke, di sini saya akan beri sedikit bocoran ruangan dari Teknisi Idola ya. Dan kita bisa lihat di sini pabalatak ya alias berantakan sekali. Tetapi alhamdulillah ya di ruangan ini saya bisa menghidupi keluarga saya ya dari servis HP. Oke, seperti ini ya untuk ruangannya, cukup berantakan dan di bagian depan di sini cukup sepi ya. Karena di sini kebetulan masih pagi. Jadi suasananya seperti ini dan saya akan berikan sedikit kejutan ya. Nah, di sini ada kresek, kita akan buka ya. Nah, di sini kita akan buka dan ternyata di sini isinya adalah, kita bisa lihat ya. Di sini ada mobil truk ya atau kabin miniatur truk. Jadi selain servis HP ya, saya suka membuat ini ya. Saya tertarik pada truk oleng ya. Jadi di sini masih belum jadi ya. Masih dalam proses ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Teknisi Idola selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.